Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali bersama saya Tukang Liputer S. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi lagi ya teman-teman. Berhubung ini saya dalam perjalanan nih ya, dalam perjalanan menuju Jakarta ya, dari Depok. Nah kebetulan macet nih, saya udah hampir ya setengah jam ada lah macet nih. Nah saya ini terpikir ngapain juga, bete juga nih ya, karena akhirnya saya ingat lah ada beberapa komentar yang belum saya sempat tanggapi. Nah sekarang dalam video ini akan saya tanggapi teman-teman ya. Nah ini video ini sebelumnya nih saya disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi ini tidak bermaksud menyinggung pihak manapun ya. Ini jika ada kritik dan saran yang saya sampaikan, ya tolong bisa dimengerti tanpa bermaksud untuk saling menyakiti gitu teman-teman. Oke, lanjut ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang menonton video ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat menghadapi kehidupan, menjalani kehidupan sehari-hari. Lanjut, apa topik kita kali ini teman-teman? Nah, topik kita kali ini adalah tetet. Bentar teman-teman, setel sabuk dulu nih. Topik kita kali ini adalah kritik membangun ya, kritik membangun buat para customer GoBox terutama nih. Ini buat customer GoBox nih. Karena banyak perwakilan teman-teman saya sebagai driver menyampaikan kepada saya, karena saya punya channel YouTube. Jadi tolong dong bang, sampai ini lu kan punya channel YouTube, biar customer atau calon customer GoBox tuh ngerti cara penggunaan GoBox yang baik dan benar tuh seperti apa gitu. Jadi biar tuh sama-sama enak nih antara mitra drivernya dengan konsumen yang menggunakan jasa Gojeknya ini, khususnya GoBox gitu teman-teman. Nah yang pertama yang saya akan bahas adalah cara memilih armada gitu teman-teman. Kenapa saya bahas pertama itu? Karena di sini paling banyak terjadi kekeliruan antara konsumen dengan driver. Nah, kekeliruan itu adalah memesan armada yang tidak sesuai dengan kapasitasnya atau tidak sesuai dengan speknya. Gampangnya nih kalau bahasa istilahnya sekarang nih, overload. Jadi bawaannya tuh selalu overload. Itu udah rahasia umum teman-teman, ya kan? Jadi udah bukan rahasia pribadi lagi, itu rahasia umum. Namanya barang overload itu pasti driver GoBox pernah ngalamin, pernah dapet dan pernah menjalankan, termasuk saya. Jadi kenapa kita mau menjalankan? Nah itu nanti kita bahas di segmen berbeda teman-teman. Iya, saya hanya ingin membahas tentang bagaimana harusnya konsumen atau customer memilih armada yang tepat atau yang sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya mau pindahan ya, dikira-kira dong kalau mau pindahan barangnya sebanyak apa ya, atau masih namanya aksesnya itu bagaimana gitu. Jadi karena kan kasihan juga kadang aksesnya tidak masuk mobil ya kan, terus dia ngorder mobilnya gini maksudnya, itu jalannya aksesnya cuma masuk mobil kecil. Nah tapi dia ngordernya mobil besar engkel gitu, dan memang mobil itu engkel memang pernah masuk situ gitu, tapi customer ini kekeh mesennya engkel gitu. Nah kan otomatis driver juga nanya dong, dan driver juga pasti punya perkiraan, ini kira-kira jalan tuh bisa nggak untuk mobil dia lewatin atau engkel dimasuk. Kan juga kita juga nggak ini juga kan, nggak asal nyonong aja kalau masuk ke daerah orang. Pasti kira-kira lah ini kayaknya emang nggak muat atau gimana kan gitu kan. Nah, biasanya itu kekeliruan seperti itu ya kan, tidak sesuai spek ya, aksesnya memang nggak masuk mobil engkel, maksain masuk, akhirnya kan nanti jadinya rancu ya gitu ya, menghindari hal-hal seperti itu. Terus kedua, barangnya banyak ya, barangnya banyak tapi udah pick up. Nah kalau untuk yang ini saya sih tidak 100% menyalahkan customer ya, karena di sini masih bisa kemungkinan kita tidak bicara barangnya banyak ya.
Kita tidak bicara barangnya berat. Berat itu kan kalau bisa dipisah-pisah juga jadi ringan kan. Umpamanya bawa batu alam, misalkan 3 ton, kan nggak mungkin kan dibawa satu pickup, bisa aja kan dibawa setengah-setengah gitu kan. Misalkan 5 kilo kan bisa berapa kali balik gitu. Karena mungkin kalau engkel atau ya engkel gitu, akses mobilnya nggak bisa, kan bisa aja. Atau pindahan barangnya banyak, kalau pakai truk sekali jalan bisa aja gitu kan, tapi kan akses mobilnya nggak bisa. Nah tapi akhirnya pakai pickup, tapi kan jadi 2 kali gitu. Nah ataupun bahkan dipaksakan sekali. Ya itu sih menurut saya fair-fair aja ya, yang penting ada kesepakatan antara drivernya dan customernya gitu. Jadi jangan juga customer itu langsung ngejudge, oh ini dulu pernah pakai ini sekali jalan gitu ya, janganlah ya kan. Semua kan ada aturan, kita driver juga terbentur dengan aturan ya kan. Saya pribadi tidak pernah mematok barang itu sebanyak apa selagi muat di mobil gitu kan. Biasanya kita walaupun itu sebenarnya kita sadar itu melanggar peraturan, itu biasanya kita bawa gitu. Yang penting kan ada komunikasi sebelumnya. Tapi jangan juga semau seenaknya dewek, sekarapnya dewek gitu istilahnya. Janganlah ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan apa ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kalau misalkan order pickup barangnya banyak, kadang-kadang ada gitu, ada beberapa oknum lah ya kan, saya nggak bicara semua, ada gitu beberapa yang memaksakan gitu ya. Kalau memang ada kesepakatan, dua-duanya sepakat, yang kenapa enggak, silakan dijalankan kan gitu kan. Makanya tidak mungkin lah ada sampai saya pasti mungkin pernah hampir 100% driver gopok ngalamin yang namanya muatan overload atau melebihi dari kapasitas yang seharusnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lanjutkan nih teman-teman. Untuk bicara ini nih driver untuk membawa connect atau tidak membawa connect. Nah itu ya, kita tidak ada aturan baku atau aturan pasti secara tertulis ya dari pihak manajemen Gojek ya, dalam hal ini GoBox, kita harus membawa connect, itu tidak ada ya. Buat para customer nih biar tahu ya. Jadi itu connect itu istilahnya kerjanya apa ya, freelance. Dia bisa bebas kemana aja, mau ngikut si A, si B, si C, ankle, bak, boxnya itu bebas. Nah, ada driver yang mainnya anklean atau dalam artian single ya kan, nggak ada connect. Jadi kalau memang ada orderan ada connect, ya dia nggak ambil. Ngapain pusing kan gitu kan, nggak diambil kalau nggak ada connectnya ya kan. Kalau ada connect ya berarti tinggal silakan mau diambil bang nggak gitu teman-teman. Jadi nggak mesti bang abang kok nggak bawa connect loh, bentar dulu bu, ibu pesan connect enggak pak, bapak pesan connect enggak. Ini sering terjadi ya. Ini saya hanya menyampaikan ini aja ya, menyambungkan pembicaraan teman-teman di belakang saya nih. Kok mas nggak bawa connect gitu, kok bapak nggak bawa connect? Waduh bu, mohon maaf nih bu, ibu request connect enggak atau request shipper enggak? Enggak. Loh kan biasanya bawa. Nah di sini agak sedikit kita harus jelaskan nih teman-teman. Jadi di sini juga tugas driver lah nih ya. Tugas penting driver untuk terus dan secara kontinu mengedukasi atau memberikan informasi yang yang jelas kepada para konsumen. Karena tidak semua konsumen itu tahu gitu. Jadi memang harus dikasih tahu. Jelaskan kalau memang itu kita jelaskan baik-baik gitu. Bu, mohon maaf, ibu kan tidak centang ataupun request connect atau shipper. Jadi saya ya tidak bawa connect gitu. Karena apa bu? Ongkos ini tidak termasuk connect. Kalau saya bawa connectnya siapa yang mau bayar gitu. Operasional kita besar. Ini bukan masalah bicara berbagi rezeki atau tidak berbagi rezeki ya. Kita secara logik aja ya kan. Itu tarif itu memang tidak termasuk connect gitu. Kan kasihan nanti connect saya. Gitu. Kalau dia nggak bantuin, dia nggak enak sama saya. Ataupun kalau misalkan nggak mau connect, saya juga bantuin itu connect, mendingan saya jadi connect, nggak mikirin mobil, nggak mikirin restoran, kan gitu. Jadi harus dijelaskan, ya kan? Oh gitu. Ada yang memang ngerti, ya udah pak, nanti saya bantu di sini. Ada yang tidak ngerti. Gitu. Jadi tugas kita untuk menjelaskan secara kontinu dan secara sabar tentunya ya, secara humanis pendekatannya, secara ya selalu aja gitu kayak seperti teman. Pasti customer mengerti. Itu yang kedua ya. Yang ketiga. Sorry. Jadi untuk masalah connect itu memang harus diinformasikan dulu ya kan. Karena kan
Jangan sampai kita ribut di lokasi, kan gak enak. Sering terjadi itu ya, dinamika pergobokan yang sering terjadi. Masalah connect krusial. Terus, nah ini juga saya juga masih belum dapat informasi yang valid ya, yang menjadi acuan ya, untuk masalah si apa namanya customer ikut bersama kita, gitu. Ikut di mobil bersama kita. Kadang-kadang kalau saya pribadi, kalau ikut di depan dan masih muat, dalam artian kan kapasitas mobil ini kan pickupnya biasa 3 nih ya, driver sama plus 2 penumpang. Itu biasanya ya saya ya udahlah ikut aja, daripada kosong juga nggak apa-apa, nggak rugi juga kan ikut gitu kan. Ya siapa tahu nanti kita juga dapat uang lebih, uang rokok gitu kan. Nggak ngarep sih, tapi biasanya dikasih. Nah kecuali kalau yang ikut di belakang, nah ini yang saya sendiri sering mendapatkan hal tersebut, tapi saya juga masih belum punya acuan yang pasti dari manajemen. Tapi sih kalau asumsi pribadi saya sih kayaknya tidak boleh ya ikut di belakang itu, naik di belakang, apapun alasannya ya, karena tetap aturan ya aturan gitu. Tapi ya itu lagi-lagi kembali ke drivernya ya, drivernya mau tidak ada masalah ya silakan aja gitu. Tapi tidak saya mengajarkan untuk secara benar atau membolehkan ya, itu kembali lagi ke drivernya. Oke teman-teman, mungkin bahasannya untuk kali ini itu aja dulu, nanti masih banyak lagi bahasan yang lain. Saya bingung ini macet banget teman-teman, udah hampir sejam lebih nih. Saya mau jalan alternatif atau gimana ya. Ini teman-teman nih, saya kasih apa tahu nih macetnya seperti apa nih ya. Lihat nih, oh macet banget ya. Oh ini gini terus nih jalan ini. Oh udah berapa, hampir sejam nih saya di sini. Ya oke teman-teman, mungkin itu aja. Semoga video saya membantu, bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.